Halo, selamat jumpa pecinta YouTube. Saya ada di tengah-tengah sawah di Subak Umum Desa di Babakan. Pemandangan yang begitu bagus dan sekitar pegunungan villa. Saya khawatir sekali ini. Setahun kemudian habis sawah yang begitu subur ini. Dan mungkin kita bertanya, apakah dengan banyaknya villa di sini jaminkah kita bisa sejahtera dan masuk surga? Karena bagaimanapun juga nanti kita akan mati semua ya. Tidak ada orang mati bawa villa. Omong-omong mengenai surga ini, saya punya kisah yang mungkin agak menggelikan. Tahun 2001, saya tugas di satu paroki. Saya mengamati waktu itu kolektor donasi umat ya. Waktu itu masih ada uang 500-an, gambarnya monyet. Nah begitu. Saya amati dari bulan Februari sampai Desember ini, kok hampir kebanyakan ini uang monyet ini. Waktu itu uang 50.000, uang Soeharto, jarang sekali. Umat nih hari-hari mungkin ya dia mungkin listriknya baru semua, make upnya luar biasa ini, sepeda motor tapi ganti-ganti keren. Saya juga heran nih, mungkin umat saya nih pasti mungkin dia dia simpan uang baik-baik ini, dia beli motor dan sebagai MP untuk dipersembahkan di gereja yang paling kecil. Nah, satu kali dalam satu perayaan Natal saya bercerita. Saya mengamati ya kalau seandainya nanti kita semua nih mati, kita semua mati semua nih, mungkin kita semua tidak ada yang masuk surga nih. Oh, kok bisa? Bagaimana nih anakmu ramai semua nih? Ya, saya mengamati yang masuk surga ini di kampung ini mungkin semua monyet. Loh kok bisa itu? Saya masuk kantong kolektor semua hampir uang monyet, uang 500-an itu. Yang lain-lain tidak ada nih. Wah, yang tertawa soal geli-geli semua nih. Dari cerita singkat ini saya mengatakan bahwa untuk memberi kepada orang lain, kerap kali kita memilih bagian yang uang yang paling kecil, yang mungkin yang paling jelek ya. Coba sekarang padahal kita menerima dari Gusti Allah, Tuhan Allah tuh matahari yang terbagus ya, rumah yang terbagus, udara yang tersegar. Coba seandainya keadaan dibalik ya, bahwa saya ingin menerima dari orang lain. Apakah saya mau menerima yang paling jelek? Misalnya kalau kita punya uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.000. Seandainya saya ingin memberikan pada orang lain, mana saya berikan? 100.000, kebanyakan. 50.000, eman sayang. Yang paling kecil yang 1.000 ini, yang sudah kotor ini kita berikan nyoh. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kita menerima ingin yang terbaik, makanan yang paling bagus, istri yang paling cantik, suami yang paling ganteng, ingin BLT yang paling cepat semuanya. Tapi kalau dibalik, apakah kita juga mau memberikan yang seperti itu? Inilah pertanyaannya. Sama dengan kisah uang monyet tadi. Kita menerima dari Gusti Allah, kita persembahkan yang paling kecil. Yang lain-lain kita mungkin belikan motor, kita belikan emas yang 50 gram ini, belikan kalung yang 2 kilo ini, gelang yang mungkin 3 kilo ini. Sehingga banyak saya kira umat saya itu setelah misah itu tangannya keseliu nih, keberatan emas. Padahal kita punya, bayangkan memberi itu kita beri kepada siapa? Maka kepada si A, si B, si C, benar. Tapi jangan lupa Tuhan mengatakan demikian, apapun yang kau berikan pada seorang saudaraku yang paling hina ini, itu kau berikan bagi aku. Kalau kita ingat itu bahwa pemberian apapun juga kita berikan untuk yang di atas. Kalau kita berikan pada yang di atas, yang maha kuasa, ia akan tidak diam, dia akan mengganjar dengan berbagai macam cara. Ini yang saya sebut sebagai magic hand. Tangan-tangan ajaib. Ketika saya sakit, ketika saya sendirian, ketika saya butuh bantuan, di luar rencana pikiran saya, ada banyak tangan-tangan ajaib yang datang membantu. Karena apa? Karena mungkin saya kira kita sekalian telah berbuat yang sebelumnya dengan diam-diam, bukan promosi. Jangan nanti anak kolektor 2 juta, anak foto saya kolektor 2 juta. Oh, Kak, jangan begitu.
Ingat cerita uang monyet tadi. Hanya monyet yang masuk surga, yang lain-lain mungkin tak tahu kemana. Ke toko bangunan, ke toko buku, semuanya. Semoga kita disadarkan bahwa kita menerima yang terbaik, yang begitu luar biasa. Alangkah wajarnya kita memberi juga hal yang baik, yang bagus, jangan yang paling jelek. Sehingga dengan apa yang kita terima dan kita beri, paling tidak sedikit seimbang. Inilah hidup kita sebenarnya. Kita memohonkan ini tentu tidak mudah ya. Kita perlu belajar dan belajar. Dan menyadari bahwa kita terima begitu banyak. Hidup ini tidak pernah kita bayar oksigen, bayar matahari, belum pernah ada. Semua free. Kalau demikian, apakah saya mau menyadari kemudian memberikan juga kepada orang tua, saudara-saudari, teman-teman yang sedikit baik. Kalau bukan yang terbaik, yang sedikit baik. Sehingga mereka menerima itu, mereka S3, senyum senang. Inilah yang semoga cerita singkat ini memberikan kita inspirasi ya. Dan kemudian sebelum ada tutup tombol, YouTube tekan tombolnya. Sehingga semakin banyak orang yang mengalami S3, senyum senang. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke.